Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada sadulur semuanya. Pada kesempatan sore ini saya akan mencoba mengeksplor situasi di Istana Genta Buana yang pada masanya berjaya di waktu masanya. Mungkin teman-teman semua tidak asing lagi dengan istana-istana kolosal zaman dulu. Mungkin pada kesempatan sore ini saya akan mengeksplor di mana suasana sekarang di kerajaan-kerajaan Istana Genta Buana. Yuk kita ikuti ke dalam. Yuk Lur, mungkin ini suasana keadaan sekarang di PT Genta Buana yang sudah berjaya pada masanya. Suasananya sudah sangat barala sekali di situasi di istananya. Yuk kita ikuti perjalanan ke sana Lur. Kita ikuti perjalanannya. Kita akan memasuki istana yang pertama dulu. Ini kalau nggak salah waktu itu kerajaan misteri Gunung Merapi. Kita akan mencoba mengeksplor di dalamnya sekarang ada apa aja Lur. Mungkin bisa buat bermanfaat buat semuanya biar yang menambah wawasan. Ini keadaannya sekarang sudah begini Lur, udah pinuku jukut. Ini gerbang istana pertama. Kita akan mencoba masuki gerbang istana pertama. Kita ikuti perjalanan ke dalam Lur. Ayo Lur, kita mencoba memasuki ke dalam istana salah satu di PT Genta Buana. Kali ini saya tidak sendirian bersama kru saya. Mungkin bisa dibilang sesepuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ruangan ini, yang mana ruangan ini sedikitnya sudah terbengkalai, alangkah baiknya kita mengucap salam, karena apapun dimanapun pasti ada sesuatu yang sifatnya mistis. Kalau kita ujuk salam, niat kita baik, insya Allah niat baik akan berbuah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo Lur, kita di sini kebetulan di ruang utama pas pintu masuk. Di sebelah sana, kalau tidak salah, ini adalah tempat tidur dulunya Tuan Putri. Yang mana pada masa zamannya ini adalah sesuatu tempat tidur yang begitu mewah. Berhubung sudah terbengkalai begitu lama, akhirnya ya seperti inilah. Yuk kita lihat ruangan lain lagi. Di sebelah sini, di tengah-tengah perbatasan antara kamar dengan di samping itu adalah tempat majelis. Majelis itu adalah ruang penerima tamu. Di sini dulu para tumenggung, para centeng yang menguasai areal sini, disinilah mereka tempat berdiskusi. Jadi kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan tentang masalah kerajaan, inilah tempatnya. Setelah ruangan ini, kita coba masuk ke pintu kat kedua. Dari sini kita langsung bisa melihat satu pemandangan sebenarnya di zamannya itu sangatlah indah, dengan dihiasi patung-patung dengan air yang mengalir langsung dari kolam yang ada di tengah-tengah bangunan ini. Di sebelah sana ada kolam pula, di sebelah sana ada pendopo tempat istirahatnya tumenggung. Yuk kita cari tahu di sebelah sini. Memang keadaannya itu sudah tidak asik seperti dulu, karena setidaknya umurnya itu sudah menua. Nah, disinilah tempat dulu para dayang-dayang bercengkrama dengan Tuan Putri, duduk-duduk di pinggir air mancur ini.
pada zaman dulu bahwa patung putri itu bisa melakukan air terjun langsung ke kolam. Di sini juga ada ruangan, Makanya ini musola ini. di mana ruangan ini kalau tidak salah untuk menerima raja-raja yang diundang oleh kerajaan sini. Mereka di sini duduk berdekatan di sini membicarakan hal-hal untuk bagaimana memajukan dan mempersatukan antara raja satu dengan raja yang lainnya. Bangunan yang begitu indah sebenarnya. Kalau seandainya dirawat itu mungkin alangkah jauh lebih baiknya. Karena mungkin PT Genta Buana sekarang dalam keadaan vakum inilah keadaannya. Tapi bentuk-bentuk ukiran-ukiran itu masih tertata rapi. Real, ukirannya ukiran asli. Jadi Inilah yang dinamakan tempat perkumpulan raja, berkumpulnya para raja di sini. Terus kita cari tahu lagi di belah sana. Di sana pun rumput ilalang yang sudah tidak enak dipandang pun sudah bertumbuh berulang kali. Padahal orang setempat selalu bersuadaya membersihkan lingkungan ini. Mungkin saudara saya, Bung Atta Muslihat, bisa menjelaskan lebih detail lagi di bangunan yang satu ini. Coba kita memasuki ke ruangan kedua. mungkin kalau tidak salah di sini itu tempat filmnya Misteri Gunung Merapi itu Ji ya, waktu zaman dulu tuh. Bisa juga, karena di era tahun 80-an 90 itu ini benar-benar wow dahsyat gitu. Iya. Tapi ya berhubung namanya kita mengeksplor, memberitahu kepada yang belum Bahkan tahu. ini granitnya pun asli ini Ji. Asli real semua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini termasuk istana juga. Istana masih ada di lingkungan di pintu istana pertama. Cuman ruangannya berbeda untuk menjadi satu pengasingan. Yuk kita telusuri. Ternyata lampunya pun sudah gelap. Mungkin ini bisa dibilang ruangan-ruangan khusus untuk para raja pada masanya. Bahkan ini ukirannya pun bisa dibilang ukiran klasik asli, benar-benar asli semua terbuatnya. Lantainya pun terbuat dari real semua. Bahkan ini ada tangga untuk masuk ke ruangan atas kayaknya ini kalau nggak salah. Ke ruangan yang kedua kalau di film, kalau nggak salah film Salah Takdir ini. Dan banyak lagi ini bangku-bangku yang sudah tidak terurus dan terawat. Mungkin kita eksplor dulu ke atas apa gimana itu Wah Haji? Ayo, mungkin di saat kesempatan kali ini kita tidak bisa ke atas dulu karena situasi juga yang tidak memungkinkan, karena bangunan-bangunan sudah lama tidak dipakai, takutnya ada yang rapuh, ada yang apa. Mungkin pada saat ini kita akan mengeksplor di bawahnya aja dulu. Nanti saya akan kembali lagi bersama kru saya yang bisa menjelaskan lebih detail ruangan-ruangan apa aja di sini, karena sudah lama sekali tidak berpenghuni. Bisa dibilang udah. Di sini karena suasananya begitu gelap. Memang di sini pun sebenarnya salah satu stasiun televisi pun suka mengadakan uji nyali. Karena kami dengan kru manusia biasa yang tidak dipenuhi dengan ilmu-ilmu seperti mereka. Jadi kami hanya melihat, mendengar cerita. Di sini katanya ada ini dan itu, tapi kami percaya adanya itu. Cuman tujuan kita hanya ingin mengekspor, bukan kita memancing. Maaf para penghuni sini ya, sebelumnya kami pun mohon maaf.
Disinilah dulu salah satu stasiun televisi mengadakan uji nyali. Oke, setelah kita melihat bagaimana situasi dan kondisi bangunan yang ada di dalam, mungkin alangkah baiknya kita melihat ke arah sebelah kanan. Kalau dari sini itu adalah ada satu pendopo tempat beristirahatnya raja yang ada di istana ini. Dengan ini yuk kita lihat ke arah sana. Kita pertama menuruni anak tangga yang jumlahnya ada 3 rak. Beristirahat, menghabiskan waktu dengan bercengkrama dengan tamu-tamu yang ada di sini. Ini adalah pendopo yang tingginya mungkin ada 11 trap. Ini banyak patung juga di sekelilingnya ini sih. Iya. Oke, setelah kita menelusuri satu kolam dan satu ruangan yang biasa dipakai di nyali, kita mungkin akan melihat ruangan yang di atas. Yuk kita turun dulu. Dan di sini ini pertamanya ini gapura awal, gapura pertama yang menuju ke ruangan atas sana. Dengan meniti alat tangga kita, halo guys, sebelum kita memasuki ruangan atas ini, berhubung di dalamnya tidak memungkinkan kita melihat, Sepertinya di dalam ada orang itu sih. inilah memang ruangan ini. Walaupun kita hanya di pintu, disinilah tempat singgasana raja. Ini adalah ruangan raja yang mana pada zamannya ini adalah benar-benar istana yang mewah. Setelah kita melihat singgasana raja, karena di sini ada larangan untuk sampai masuk ke dalam, alangkah baiknya demi keselamatan saya dengan kru semua, saya pun akhirnya kembali ke bawah untuk menelusuri yang di sebelah kanan sini. Masih ada satu ikon yang harus kita tunjukkan kepada dulur-dulur semua. Yuk kita ikutin. Oke, setelah kita menelusuri dari 4 istana telah kita lalui bersama-sama istana pertama. Yuk kita menuju ke istana yang kedua, yaitu istana Wengker yang ada, kalau saya berdiri di sini, adanya di sebelah kiri saya. Mungkin bisa dibilang kerajaan paling mewah pada zamannya lah, karena ini kerajaan, istilahnya kerajaan yang paling utama karena banyak patung-patung arca di sekelilingnya. Pada zaman dahulunya dipakai shooting terakhirnya itu shooting 9 wali kalau nggak salah. Oke, sambil menunggu ke arah sana, yuk kita ikutin ke pintu keluar menuju pintu keluar menuju istana Wengker. Oke guys, kita bersama-sama menuju istana Wengker yang di sana di depannya pun dihias oleh patung-patung yang begitu besar. Nanti di sana kita berjumpa lagi setelah nyampe di istana Wengker. Oke, sahabatku, seagama, sedunia, seakhirat. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. Mungkin menuju perjalanan ke istana
dihancurkan mungkin karena sedang ada pembangunan PT lah buat dibangun perumahan. Di sana pun udah mulai dibangun perumahan. Ini kalau pada zamannya disebut-sebut perkampungannya, dan di sini rumah-rumah pemunggung para raja. Dan kita kesini ini buat perkumpulan para menteri-menteri daerah sini. Istana yang sangat disayangkan sudah terbengkalai jauh. Mungkin sampai sini kita akan mencoba mengeksplor ke istana utama, yaitu disebut Istana Wangker, yang pada masanya di film berjudul, kalau nggak salah yang terakhir itu 2012 tuh di film 9 Wali. Yuk kita ikutin perjalanan kita ke istana selanjutnya, Istana Wangker. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like Kita mulai masuk di gapura kedua. Kita memasuki kerajaan Wangker, yang mana saya pun sebenarnya belum tahu tentang kerajaan Wangker. Yang tahu jelas pasti adalah saudara kita yang punya channel, Kang Muslihat. Ayo kita telusuri. Pemandangan pertama kita disambut dengan patung-patung kuda laut di sana. Dan di sana pun ada bekas kolam yang sudah tidak terawat lagi. Dan di sebelah kanan saya ada kolam masih berisi, cuman airnya sudah tidak layak kita mainkan karena sudah berbau yang enggak. Yuk kita di sini kita masuk ke area taman. Di sini terhitung ada berapa pendopo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendopo. Mungkin bisa bilang kerajaan terbesar. Bagaimana kita Wajib Abu kalau mau masuk ke dalam? Oh boleh. Mungkin untuk sementara kita hanya memasuki ruangan pertama, yaitu boleh dikatakan balik adalah majelis ya. Majelis itu tempat pertama penyambutan tamu. Di sinilah pertama kita disambut oleh 2 patung raksasa. Di sini kerajaan Wangker memang dihiasi oleh pilar-pilar tihang, yaitu wal amud, sampai ke atas dengan ukir-ukir yang begitu mempesona sebenarnya. Tapi berhubung bangunan ini sudah tidak dirawat, akhirnya bangunan ini sudah pada rusak. Contohnya seperti pilar sudah pada renggang di atas. Dan di sebelah sana pun pemandangan sudah tidak begitu indah, karena banyak seperti pendopo udah hancur, hiasan-hiasan dinding, tanah semua sudah hancur. Yuk kita ke sini mendekati area dalam, Area singgasana raja. Ternyata suasananya gelap begini, bagaimana kita masuk? berhubung situasi yang tidak memungkinkan, mungkin kita sementara hanya di luar saja guys. Insya Allah dengan adanya channel Atta Muslihat, insya Allah nanti kami akan sambung kembali. Sementara kita melihat dari, kalau saya berdiri adanya di sebelah kiri saya. Yuk kita telusuri dulu. Ternyata di sebelah kiri pun sama halnya seperti ada di pandangan pertama kita. Bangunan yang sudah tidak terawat lagi, sudah pada rapuh. Contohnya dinding sudah pada keropos, teman-teman. Di sini bahkan area parkir taman itu sudah tidak terawat lagi.
atas sudah pada bolong, sudah pada hancur. Oke guys, sedikit kita ke arah sini, walaupun gelap, kamera bisa melihatnya, walaupun dari kru kami mungkin tidak bisa memasuki karena areanya gelap. Kami pun menjaga keselamatan kami, kesehatan kami datang dengan selamat, pulang pun kami ingin selamat. Oke guys, kita ke depan lagi. Karena di sana ada suara yang sangat mencurigakan, beledak-beleduk, jadi kami pun sedikit takut. Kami akhirnya berjalan menelusuri sebelah kanan saya, sahabat. dan kami pun dengan kru langsung menuju arah depan. Mungkin pada kesempatan kali ini kita sudahi dulu untuk mengeksplor suasana dalam keadaan di Genta Buana karena situasi pun tidak memungkinkan. Kru saya pun udah lompatan. Mungkin kali ini kita sudahi dulu. Mungkin pada kesempatan nanti kita mencoba mengulangi lagi. Dan jangan lupa like and subscribe untuk channel ini, channel Kang Atta Muslihat, agar kami lebih semangat mengeksplor tempat-tempat yang berkeramat, yang tempat-tempat adat. Dengan kata diakhiri, Bibalik topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.